Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Fiqh Sunnah. Sekarang kita memasuki pembahasan al-adzanu wal iqamah, mengenai azan dan iqamah. Pertama, apa definisi azan? Al-adzanu lugatan, kalau azan menurut bahasa secara etimologi, al-i'lam artinya pengumuman atau pemberitahuan. Itu azan menurut bahasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27, wa'adin fin nasi bil hajj. Wa'azin artinya umumkan. Haji itu ke tengah-tengah manusia. Di sini kan menggunakan ya kalimah wa'azin, azankan, artinya umumkan. Jadi kalau di masjid banyak ya ada pengumuman, nah orang yang mengumumkan itu bisa disebut, oh lihat tuh, oh, tuh orang lagi azan gitu. Itu secara bahasa ya. Wasyar'an, sedangkan azan menurut syara secara terminologi, at-ta'abbudu lillah lil i'lam biduhuli waqti sholatin bidikrin mahsusin. At-ta'abudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah ta'ala, lil i'lami biduhuli waqti sholah, dengan mengumumkan masuknya waktu sholat, bizikrin mahsusin, dengan zikir yang telah ditentukan, dengan lafad-lafad yang telah ditentukan. Ini ya definisi azan. Wal iqamatu lugatan, sedangkan iqamah menurut bahasa ini bentuk masdarun aqama. Ini adalah masdar dari aqama. Aqama yuqimu iqamatan. Artinya apa? Man aqama syai' idza ja'alahu mustaqiman. Ya, jadi kalau seseorang menegakkan sesuatu, maksudnya dia menjadikan sesuatu itu lurus. Ya, itu aqama namanya. Berarti dia bisa dikatakan ya orang itu sedang meluruskan sesuatu. Walaha ma'an, dan iqamah ini memiliki beberapa makna. Minha, diantara makna al-iqamah adalah al-istiqrar. Apa itu al-istiqrar? Menetap. Seperti kan suka aqama ayah fulanun ya bibiladin kada, si fulan menetap di suatu kampung, itu dengan menggunakan aqama. Maka orang yang menetap disebut orang mukim, ya kan? Mukim itu dari kata aqama, itu isim fa'il. Aqama yuqimu iqamatan mukimun, itu isim fa'ilnya. Jadi orang yang mukim artinya orang yang menetap di tempat itu. Itu al-istiqrar.
Ada juga aqama itu maknanya adalah wal izharu, menzahirkan, menampakkan. Ada juga wanida, artinya panggilan. Ya, itu arti dari iqamah. Sedangkan menurut syara, at-ta'budu lillah bil qiyami lis-salati wasyuru' fiha bi zikrin mahsusin. Beribadah kepada Allah dengan memberitahukan akan segera dimulainya salat, ya, dengan zikir yang telah ditentukan. Nah, kita semua tahulah ya, azan dan iqamah. Kemudian kita akan membahas sekarang adalah keutamaan azan. Min fadailil azani, di antara keutamaan azan, satu, dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya nomor hadis 608. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya nomor hadis 389. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza nudiya lis-salati adbara syaitanu walahu zuratun hatta la yasma'at ta'din. Apabila azan untuk sholat dikumandangkan, maka setan lari, ya, lari terbirit-birit sambil, ya, kentut. Ini setan ini. Jadi kalau ada dikumandangkan itu setan lari. Ya, dan larinya itu walahu duratun. Durat itu kentut yang suaranya besar. Hatta la yasma ta'zin, sehingga setan ini tidak mendengar lagi adzan. Fa idza qudiya nida aqbala, apabila azan sudah selesai dikumandangkan, maka itu setan balik lagi, ya, datang lagi. Hatta idza suwiba bis shalah adbara, ketika iqamat dikumandangkan, maka itu setan lari lagi. Hatta idza qudiyat taswib aqbala. Nah, kalau iqamah sudah selesai dikumandangkan, itu setan balik lagi. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqul, sehingga setan itu berbisik, ya, berbisik ke dalam hati seseorang. Apa yang dibisikkan oleh setan? Yaqulu, setan berkata, udkur kada, udkur kada. Kata setan, ingat ini, ingat itu. Lima lam yakun yadkur, yang sebelumnya dia tidak ingat. Makanya coba ikhwan fillah ya, kalau kita ya di rumah nyari kunci gak ketemu, Masya Allah, di mana ini kunci? Begitu sholat langsung ingat, oh iya, saya ingat naruh kunci itu di itu. Waktu tadi dicari-cari gak ketemu. Nah, iwan billah, kunci yang gak ketemu ingat, tapi hatta yadulla rajul la yadri kam sholat. Tapi akhirnya orang ini tidak tahu saya sholat sudah berapa rakaat ya. Nah, ini iwan billah. Jadi setan ini adalah akan menggoda. Nah, di sini artinya keutamaan yang pertama, bagi kalau azan dikumandangkan, jadi setan itu adalah lari, ya, terkentut-kentut. Ini yang pertama. Yang kedua, an Abi Sa'id Al-Khudri qala libni Abi Sa'sa'ah, dari Abu Sa'id Al-Khudri qala, dia berkata kepada Ibnu Abi Sa'sa'ah, ya, ini, ya, jadi qala ya libni Abi Sa'sa'ah, jadi Nabi itu bersabda
kepada Abu Sa'sa'ah, "Inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah." Kata Nabi, sesungguhnya aku melihat bahwa kamu itu adalah orang yang suka, yang senang kambing dan senang berada di gurun. Artinya ya, jadi Nabi itu melihat bahwa Abu Sa'sa'ah itu adalah orang yang senang menggembalakan kambing, dan menggembalakan kambingnya itu yaitu di gurun-gurun, ya di gurun-gurun. Lalu kata Nabi, "Faida kunta fi ghanamik aw badiyatik fa'adit tabisalah farfa sawatak binida." Nah, apabila kamu sedang menggembalakan kambingmu atau kamu sedang berada di gurun, maka kumandangkan azan untuk sholat. Parpa sawatak binida, dan keraskan suara adzan itu. Ya, keraskan suara adzannya. Kenapa harus dikeraskan? Fa innahu la yasma'u mada sautil muadin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena tidak ada yang mendengar suara adzan, baik itu jin, baik itu manusia atau apa saja, kecuali akan memberikan persaksiannya nanti pada hari kiamat. Nah, ini wallah ya. Jadi jin yang mendengar azan, manusia yang mendengar azan, atau apa saja yang mendengar ya suara azan yang dikumandangkan oleh orang yang azan, maka nanti pada hari kiamat akan memberikan persaksian terhadap orang tersebut. Ini adalah hadis riwayat Bukhari nomor 6009, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah qala, "Law ya'lamun nas ma fin nida wasofil awali thumma lam yajidu illa ayastahimu alaih lashtahamu." Sekiranya manusia tahu ya pahala yang ada di dalam adzan, wasofil awal, dan pahala berada pada saf yang pertama, summa lam yajidu illa ayastahimu alaih, dan untuk mengumandangkan adzan dan untuk menempati saf yang paling pertama itu, yang paling depan, tidak bisa didapatkan kecuali dengan diadakan undian. Niscaya mereka bakal mengundinya. Paham maksudnya, Pak? Umpamanya Pak ya, kalau kita semua yang hadir di sini tahu nih Pak, tahu pahala azan ini ya. Kalau tahu, tapi kita tidak bisa, tidak punya kebagian untuk azan kecuali diadakan undian, maka bakal diundi Pak. Mungkin nanti diundi, oh adzan ini antum, ini adzan ini. Kalau manusia tahu, tapi karena gak tahu boro-boro diundi. Punya kesempatan untuk azan pun kadang-kadang kan tidak mau. Begitu juga seandainya manusia tahu pahala berada pada saf yang paling depan, ya tahu pahala yang ada paling depan, ini juga pasti kalau kita tidak bisa mendapati saf yang paling depan kecuali dengan adanya undian, pasti bakal ya mengundinya. Siapa nih ya, siapa yang berhak untuk menempati saf yang paling depan, bakal diundi. Ini juga sama kan, sekarang banyak jamaah ya kayaknya berat kalau untuk mendapati saf yang paling depan itu. Kadang-kadang kosong juga, malah ngadorong orang, nyuruh orang supaya ke depan.
Ini ikhwatillah, kenapa? Bahkan banyak juga ya jamaah, kadang-kadang kalau Jumatan datangnya duluan, tapi datang duluan terkadang orangnya duduknya paling belakang, ya tidak ke depan. Kenapa? Karena dia tidak tahu bagaimana ya pahala berada di saf yang paling depan. Kemudian ya, walau ya'lamuna ma fi tahjir lastabaku ilaih, dan seandainya manusia mengetahui pahala sholat di awal waktu, lastabaku ilaih, niscaya mereka bakal berlomba-lomba. Ya, kalau orang tahu pahala sholat di awal waktu. Selanjutnya, walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwan, seandainya mereka tahu ya pahala sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah di masjid, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka bakal datang walaupun harus merangkak. Ya, walaupun harus merangkak Pak, mungkin karena kurang sehat atau apa, dia walaupun harus merangkak bakal datang seandainya mereka tahu. Makanya iwatilah ya, karena sholat isya dan sholat subuh ini merupakan sholat yang paling berat bagi orang munafik. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, kan asqalu sholat alal munafik sholatul isya'i wal wasubhi. Sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ini yang paling berat. Sebetulnya semua sholat berat bagi orang munafik, tapi yang paling berat adalah sholat isya dan sholat subuh. Nah, kalau kita tahu ya pahalanya seperti apa, niscaya kita bakal memaksakan datang ke masjid untuk datang, sekalipun tadi kita harus merangkak. Yang keempat, hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muaddinun atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Paling tinggi nanti orangnya Pak pada hari kiamat, sehingga nanti orang semua tahu kan, nanti di padang mahsyar banyak kan, bukan di sorga di sini. Kalau di sorga nanti tingginya sama, tapi ini adalah di padang mahsyar nanti. Nah, para muadzin nanti bakal kelihatan, wah itu tukang adzan tuh. Kenapa? Ketahuan tinggi orangnya. Karena atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Ini disebutkan oleh apa dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 387, Ibnu Majah nomor 725 dan yang lainnya. Yang kelima, An Uqbah bin Amir qol, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, yu'jibu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si syadiyati bi jabalin yu'addinu bis shalah wa yusalli fayaqulullahu azza wa jal unduru ila abdi hada yu'addinu wa yuqimus shalah yahafu minni qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam An-Nasai dan riwayat Imam Ahmad, hadisnya adalah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, Allah kagum, ya, Allah kagum terhadap penggembala kambing yang berada di puncak-puncak bukit. Nah, ketika penggembala kambing yang ada di puncak-puncak bukit, yu'adinu bis shalah, dia mengumandangkan adzan untuk salat. Wa yusalli, lalu dia salat. Fa yaqulullah azza wa jalla, sampai Allah berfirman, ya unduru ila ya illa abdi hada, kata Allah, tuh lihat
hamba-hambaku ini. Yu'adinu wa yuqimus shalah, dia mengumandangkan adzan, dia salat. Kenapa? Yakhafu minni, karena dia takut kepadaku. Qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah, sungguh aku telah mengampuni hambaku itu dan aku akan memasukkannya ke dalam surga. Nah, ini ikhwan fillah. Makanya kalau kita ya pulang kampung banyak kan, lalu kita banyak ya main ke kebun kalau masih punya kebun atau ke sawah. Nah, pas kita lagi di kebun umpamanya ya ke masjid jauh, lalu masuklah waktu azan, ya kumandangkan azan di kebun, ya di sawah, kumandangkan dan keraskan azannya, ya keraskan. Lihat ini hadis ini ya. Ini penggembala kambing, iwan fillah, penggembala kambing yang mereka berada di bukit-bukit tadi. Begitu masuk waktu sholat dia mengumandangkan adzan lalu sholat, sampai Allah menyebutkan apa? Tuh lihat hamba-hambaku, dia mengumandangkan adzan, dia sholat karena takut kepadaku. Sampai Allah menyebutkan apa? Qad ghafartu li abdi, sungguh aku telah mengampuni hambaku itu dan akan aku masukkan dia ke dalam surga. Yang terakhir, keutamaan adzan yang terakhir dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah yaqal al imamu dominun wal muadzinu mu'tamanun fa arsyadahu Allahul a'immah wa ghafara lil muadzinin. Al imamu dominun, imam itu adalah penjamin. Wal muadzinu mu'tamanun, sedangkan para muadzin adalah orang yang dikasih amanah. Fa arsyadallahul a'immah, Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan Allah memberikan ampunan kepada para muadzin. Ya, ini diantaranya ibadah fillah ya, keutamaan orang yang azan. Kemudian kapan pertama disyariatkannya azan? Suri al-adanu bil Madinah fi sanatil ula minal hijrati. Pertama kali disyariatkannya azan di Madinah pada tahun pertama Hijriyah, ya, pada tahun pertama Hijriyah, berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya nomor 604 dan Imam Muslim nomor 377. Bahwa Ibnu Umar menyebutkan, kana yaqul kanal muslimuna hina qadimul Madinah yattami'una, sesungguhnya ya kanal muslimuna hina ya qadimul Madinah, bahwa kaum muslimin dahulu ya ketika mereka datang ke Madinah, kemudian yattami'una, mereka berkumpul, Bang. Ya, mereka itu berkumpul. Kemudian mereka adalah ya payatayinuna lis-shalah. Jadi artinya mereka itu berkumpul menunggu ya datangnya waktu salat. Laisa junadilaha, dan tidak ada waktu itu, Pak, yang menyeru. Artinya tidak ada seruan apa-apa. Tidak ada banyakan tanda apa nih supaya kumpul, gak ada. Patakalamu yauman fidalik, maksudnya ya akhirnya mereka itu bermusyawarah lah, berbincang-bincang bagaimana nih ya caranya seperti apa nih supaya banyak begitu masuk waktu sholat itu, dan ya kemudian mereka bisa berkumpul semuanya. Akhirnya faqala ba'duhum ittakhadu naqusan misla naqusin nasara, sebagian mereka mengatakan bagaimana kalau ya membuat lonceng atau pakai lonceng saja sebagaimana lonceng yang biasa
digunakan oleh orang Nasrani. Wa qala ba'duhum, ya sebagian lagi berkata, bal bukan misla qarnil yahud. Menurut sebagian, ya sudah kita pakai trompet saja, ya wet gitu kan, ya seperti trompet yang biasa dipakai oleh orang Yahudi. Kemudian faqala Umar, lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, radhiyallahu an, ya ala tab'asuna rajulan yunadi bis shalah, kenapa kalian tidak menyuruh seseorang untuk memanggil, ya untuk memanggil gitu kan, ya ditegakkannya sholat. Maka Rasulullah bersabda, ya Bilal kum, ya wahai Bilal berdirilah, ya dan serulah untuk melaksanakan azan, ya untuk melaksanakan sholat. Nah ini banyak hadis-hadisnya, nanti dalam bab lafaz adzan nanti bakal dijelaskan lagi. Jadi artinya hadis ini menunjukkan bahwa awal disyariatkannya azan itu adalah tahun pertama Hijriyah, ya tahun pertama Hijriyah. Kemudian sekarang hukum azan, ya hukumnya azan. Iwan fillah, ittafaqa ya al ummatul islamiyah ala masru'iyatil adan. Kalau disyariatkannya adzan sudah sepakat, ya sudah sepakat, tidak ada ikhtilaf para ulama. Bahkan ya azan itu ya sudah berjalan sejak zaman Rasulullah sampai zaman sekarang kita ini. Nah yang diperselisihkan oleh para ulama bukan masalah disyariatkannya azan, tapi mengenai hukum azan. Apakah azan ini wajib ataukah azan itu adalah sunnah muakkadah? Ini yang diperselisihkan. Tetapi ya was-sahih alladhi la yanbaghi at-taraddud fih bimisli hadhil ibadati al-adimah annal adzana fardu kifayatin falaysa li ahli Madinah aw qaryah ayyada'ul adan wal iqamah. Tapi yang sahih, ya yang benar, yang tidak perlu diragukan lagi, sekali lagi ya, yang sahih yang tidak perlu diragukan lagi dalam masalah ibadah yang agung ini, bahwa azan hukumnya adalah fardu kifayah. Ya azan ini adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu bukan untuk perorangan, fardu kifayah untuk penduduk suatu kota atau penduduk suatu daerah. Umpamanya ya sekarang di Taman Alamanda, pokoknya ya di sini kan ada beberapa masjid. Umpamanya ada satu masjid yang sudah mengumandangkan azan, dan azan dari satu masjid itu terdengar, ya terdengar kepada seluruh warga yang ada di Taman Alamanda, maka sudah cukup. Ini secara hukum sudah cukup. Seandainya masjid-masjid yang lain tidak mengumandangkan azan, tidak berdosa, ya tidak berdosa. Ini adalah fardu kifayah. Karena yang disebut dengan fardu kifayah adalah idza fa'alal ba'du saqatal haraj anil baqi. Apabila sebagian melakukan, maka gugurlah dosa dari yang lainnya. Ya, dari yang lainnya. Artinya, ya, jadi kalau sudah terdengar banyakkan azan, semuanya itu sudah cukup. Tapi kalau banyak setiap masjid adzan, ya bagus. Ya bagus, berarti semuanya mendapatkan pahala. Ya tapi umpamanya apa? Umpamanya ya, nah pengurus apa ada satu masjid banyak terlambat, mungkin ya belum punya marbot, atau mungkin petugasnya lagi sakit atau lagi gak ada, akhirnya wah ini masjid ini belum ada nih, gimana nih, ini udah 12:30 umpamanya ya, ya jangan dikumandangkan adzan di pengeras suara ya, nanti ini adzan apa ini gitu kan.
karena sudah terlambat. Ya sudah cukup, sebenarnya tidak adan pun sudah cukup, karena sudah ada masjid yang lain yang sudah mengumandangkan azan. Apa dasarnya? Ya dasarnya bahwa yang sahih adalah fardu kifayah. Satu ya, anal adana ibadatun mi'adhami syairil Islam, bahwa adan ini ibadah termasuk syiar-syiar Islam yang agung ini, ya, yang agung. Waqat waqa'at muwadafatu 'alaiha ya mundu syara'allahu subhanahu ila an mata rasulullah fi lailat wan nahar was safar wa lam yasma'nahu waqa'al ikhlal biha aw tar'is fi tarkiha. Pertama ya, karena sudah berjalannya adan. Artinya adan itu berlaku, berjalan sejak Allah Subhanahu wa taala yang mensyariatkan azan illa an mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi lailin wa naharin, malam adan, contohnya malam isya adan, wa naharin ya di siang hari juga adan, wasafarin begitu juga, bukan hanya ketika mukim, ketika safar juga adan. Walam yasma'na waqa'al ihlal biha, belum pernah ya dalam banyak ketika Nabi SAW sedang safar dengan para sahabat lalu meninggalkan azan, itu tidak pernah. Atau Nabi memberikan rukhsah ya dispensasi untuk meninggalkan azan, ini tidak pernah. Itu satu alasannya. Alasan yang kedua, iwan fillah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ja'alahu alamatan lil Islam wa dilalati ala tamassuk bih wa duhul fih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan adan sebagai tanda keislaman ya, dan sebagai tanda bahwa mereka berpegang kepada Islam dan masuk ke dalam Islam. Mana contoh? Hadis dari Anas ya, disebutkan anna Nabi sallam kana ida abza bina qauman lam yakun yabju bina hatta ya yusbiha wa yaduru fa ida sami'a adanan kaffa anhum wa ilam yasma adanan aghara alaihim. Nah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memerangi suatu kaum ya, ingin memerangi suatu kaum, maka Nabi itu ya tidak langsung menyerang mereka sampai menunggu waktu subuh. Nah, ketika sudah masuk waktu subuh, kalau terdengar azan di kampung tersebut, maka Nabi tidak menyerang. Ya, Nabi tidak menyerangnya. Tapi wa ilam yasma adanan, tapi apabila Nabi tidak mendengar azan di kampung itu, baru diserang. Ya, baru diserang. Ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Berarti apa? Berarti azan adalah sebagai ciri keislaman. Nah, ini adalah yang kedua. Alasan ketiga, anna Nabi sallallahu qad amara bih, bahwa Nabi sallallahu memerintahkan untuk mengumandangkan azan. Seperti dari hadis ya Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa li ashabi, Nabi wasallam pernah bersabda kepadanya dan kepada sahabat-sahabatnya, idza hadaratis shalah falyu'adin lakum ahadukum, apabila waktu sholat telah hadir, falyu'adin lakum ahadukum, hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Ini perintah ya. Sekali lagi, apabila waktu sholat telah tiba, telah hadir, telah datang, maka hendaklah salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan. Yang keempat, hadis dari Anas bin Malik qala umira Bilal ayashfa'al adan wa yutiral iqamah, bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada Bilal untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah.
Ini juga adalah perintah. Ya, perintah di sini. Yang kelima, hadis dari Abdullah bin Zaid bi ru'yahul al-adan, mengenai mimpi beliau, yang mimpi adannya beliau. Qala Nabi sallam, innaha ru'ya haqqun, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar, insyaallah. Summa amara bi ta'dzin, lalu Nabi memerintahkan untuk mengumandangkan azan. Kemudian dalil ke-6, hadis dari Utsman bin Abil As radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, wattakhid muaddinan la yahud ala adanihi ajran. Artinya, angkatlah seorang muadzin yang tidak minta upah atas adannya. Ya, jadi ini adalah kalau kita sebagai pengurus masjid, ya, angkatlah muadzin, tunjuk siapa penjaya, siapa yang ditugaskan untuk orang yang azan, tapi usahakan jangan orang yang minta upah dengan azannya. Banyak, oh saya siap jadi muadzin tapi saya minta digaji sekian. Nah, ini adalah usahakan jangan orang yang minta upah. Tapi nanti akan dibahas di depan, ya, bagaimana kalau umpamanya, ya, tidak ada, ya, muadzin yang seperti itu. Mau ada banyak orang yang siap jadi muadzin tapi penyadah dia minta dibayar. Nanti akan dijelaskan dalam pembahasan selanjutnya. Ya. Yang terakhir, dalil terakhir, maka azan adalah fardu kifayah. Hadis dari Abu Darda, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallam yaqul, ma min salasatin la yu'addan wa la tuqamu fi musallah illa istahwada alaihimus syaitan. Tidak ada 3 orang, ya, tidak ada 3 orang di suatu tempat lalu tidak dikumandangkan azan dan tidak ditegakkan sholat berjamaah, melainkan mereka akan dikuasai oleh setan. Nah, ya, akan dikuasai oleh setan. Nah, inilah iwan fillah, ya, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hukum adzan yang sahih adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Kemudian sekarang adalah ada fawaid. Ada beberapa faidah yang harus dipahami. Ya, di sini ada 6 faidah. Yang pertama, al-adanu 'alal musafirin. Bagaimana azan bagi musafir? Umpamanya, Pak, kalau kita, ya, sedang safar, bepergian, rihlah, mungkin, ya, pengurus masjid banyak kan safar kemana, banyak kan. Nah, bagaimana hukumnya azan? Yajibul adan alal musafirin ida aradus shalah kal hadirin li umumil adillah wa mulazamatin nabiy sallallahu alaihi wasallam lidalik fil hadari was safar. Ya, jadi kalau kita sedang safar, maka wajib, ya, mengumandangkan azan untuk sholat. Kalau memang kita sholatnya bukan di masjid yang di situ sudah dikumandangkan sholat, ya. Tapi kalau kita mampir ke suatu masjid dan di masjid itu adalah ya, sudah dikumandangkan sholat, maka tidak wajib, ya, tidak wajib. Tapi hukumnya adalah sunnah, ya, hukumnya sunnah. Tapi wajib itu banyak kalau kita, ya, bukan sholat di masjid. Hukumnya kan, ya, kita mungkin, ya, istirahat banyak kan di sebuah tempat yang kelihatannya enaklah untuk dijaga istirahat. Nah, kemudian kita mungkin sholat, ya, di situ, ya, bukan di masjid. Nah, disitulah tetap harus dikumandangkan azan, ya, harus dikumandangkan azan. Nah, karena, ya, sebagaimana, ya, disebutkan oleh hadis yang sudah dibahas tadi. Kemudian yang kedua, al-adan li sholatil faitah.
Bagaimana azan bagi sholat yang tertinggal? Ya, bagi sholat yang tertinggal. Maksudnya begini, iwan fillah ya. Hukumannya kita adalah contohnya ya, contoh seperti Nabi SAW ya. Waktu itu adalah sholat subuh. Ya, sholat subuhnya kesiangan. Ya, karena kelelahan, karena ini sedang safar. Kelelahan, akhirnya Nabi dan para sahabat tidur. Ya, bangun-bangun matahari sudah terbit. Berarti kan waktu sholat subuh itu sudah tertinggal. Nah, kalau banyak sholat waktu sholat sudah tertinggal, apakah azan tetap harus dikumandangkan? Jawabannya iya. Karena Rasulullah SAW waktu itu memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Dan setelah Bilal mengumandangkan azan, Rasul dan para sahabat tetap sholat qobla subuh atau sholat fajar 2 rakaat. Padahal keadaan sudah terang, artinya sudah matahari sudah terbit. Ya. Kemudian bagaimana hukum wanita azan dan iqomat? Ya, bagi wanita ini la yajibu ala nisa adadun wala iqomatun. Jadi kalau wanita tidak wajib adan dan iqomah. Ini menurut jumhur ulama, baik dari kalangan ulama salaf ataupun dari kalangan ulama khalaf. Ya. Wa qad warada an Asma marfu'an laisa linisa adanun wala iqamatun wala jum'atun. Bahwa wanita itu tidak ada adan, tidak ada iqamah, tidak ada salat Jumat. Jadi tidak ada kewajiban adan, tidak ada kewajiban iqamah, tidak ada kewajiban salat Jumat. Kemudian bahkan ya, bukan lagi tidak wajib, malah wala yajuj adanul mar'ah lirijal indal jumhur. Malah upamanya apa? Jawabannya ini sudah masuk waktu, tapi masjid ini tidak ada laki-laki, hanya ada perempuan. Ini pada kemana ya bapak-bapak, kok gak ada? Hanya perempuan masuk kemudian azan. Upamanya apa ya? Perempuan azan. Nah, menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama, pertama, wala yajuz, tidak boleh. Bukan hanya tidak boleh, la yujzi'u, tidak cukup. Dengan adannya perempuan tidak cukup. Tetap yang adan adalah harus kaum laki-laki. Kenapa tidak boleh adan? Li'anal adan al-li'lam ya wa yusra'u lahu rabbus sawat. Karena adan itu tadi kan adalah mengumumkan masuknya waktu sholat. Karena mengumumkan otomatis suara harus dikeraskan. Ya, suara harus dikeraskan. Sedangkan wala yusra'u lil mar'ah raf'u sawatiha, tidak disyariatkan bagi wanita untuk mengeraskan suaranya. Ya, untuk mengeraskan suaranya. Malam wala yusma fi ayamin nubuwah wala fi sahabat wala fi man ba'dahum annahu waqa'a ta'din al-masru' alladhi wal i'lam biudil waqti wa du'a ila shalah bi nimratin qat. Artinya di zaman Nabi, ya, di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in belum pernah terdengar ada seorang wanita mengumandangkan azan. Ya, jadi belum pernah ada seorang wanita yang mengumandangkan adzan. Nah, bagaimana kalau wanita sholatnya khusus wanita? Upamanya ya. Nah, ini yang tidak boleh itu kalau di situ ada laki-laki, Pak. Sekarang bagaimana kalau banyak ini yang sholat itu semuanya wanita? Ya, imamnya juga wanita. Bolehkah mereka azan dan iqamah? Nih. Ikhwan fillah, idza kunna munfaridat ani rijal. Kalau wanita adalah memisahkan diri dari kaum laki-laki, bagaimana hukum azan bagi wanita? Fakila, ada yang berpendapat yukrohani, dimakruhkan. Azannya makruh, iqamatnya makruh. Wakila, ada juga yang berpendapat yubahani, dibolehkan. Wakila, ada juga yang berpendapat
yustahabani, dua-duanya dianjurkan. Azannya dianjurkan, iqamahnya dianjurkan. Wakila, ada lagi yang berpendapat tustahabul iqamah dunal adan. Kalau iqamah disunahkan, kalau adan tidak. Berarti ada berapa? Ada 4 pendapat, ya. Pendapat pertama makruh, pendapat kedua boleh, pendapat ketiga sunnah, pendapat keempat qomah sunnah, tapi kalau adan tidak. Nah, kemudian waladhi yadharu anna nisa idza kunna munfaridat ani rijal fa ida addana wa aqamna fahasan li'annahuma dzikrun lillahi ta'ala. Nah, tapi yang nampak ya, yang jelas, kalau kaum wanita memisahkan diri dari kaum laki-laki, artinya ini sholatnya khusus ya para wanita, lalu mereka banyak azan dan mereka iqamah, maka itu adalah bagus. Kenapa bagus? Li'annahuma dzikrun lillahi ta'ala, karena adzan dan iqamah adalah zikir kepada Allah. Walam yarid ma yamna'u minhuma, tidak ada dalil yang melarangnya. Walida su'ila Ibnu Umar, oleh karena itu Ibnu Umar pernah ditanya, ya, Ibnu Umar pernah ditanya. Ini adalah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang baik. Nah, pertanyaan ke Ibnu Umar itu adalah, bolehkah kaum wanita adzan dan iqamah? Jadi hal ala nisa'i adanun, apakah boleh bagi wanita adzan? Fagodoba, maka Ibnu Umar itu adalah marah. Waqala, dan Ibnu Umar berkata, anuhiya an dzikrillah, apakah wanita itu dilarang berzikir kepada Allah? Apa maksudnya? Apakah wanita itu dilarang zikir kepada Allah? Nah, artinya berarti azan dan iqamat ini termasuk zikir. Jadi kalau wanita banyak ya memisahkan diri sholatnya dari kaum laki-laki, ya silakan azan dan iqamah, karena itu termasuk zikir. Ya, termasuk zikir. Kalau banyak azannya tidak pakai pengeras suara tentunya juga ya, hanya azan di kalangan wanita saja itu. Paham Pak ya? Nah, itu adalah ini pendapat yang lebih kuat ya. Bahkan dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari bapaknya, qol, dia berkata, kunna nas'alu Anasan, saya pernah bertanya kepada Anas, katanya, kami pernah bertanya kepada Anas, hal ala nisa'i adanun wa iqamatun, apakah wanita ini harus adan dan iqamah? Qala, maka Anas bin Malik menjawab, la, tidak wajib. Wa in fa'alna fahuwa dzikrun, tapi jika mereka melakukan adzan dan iqamah, maka itu termasuk zikir. Ya, maka itu termasuk zikir. Nah, inilah iwafillah wahada qaulul Syafi'i, ini termasuk pendapatnya Imam Syafi'i. Bahkan qala asy-Syafi'i, ya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, wala tajhar al mar'atu bis sautiha tu'addinu fi nafsiha wa tasma sawahibataha ida adan wa kadalika tuqimu ida aqamat. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, ya apabila wanita itu azan, tidak boleh mengeraskan suaranya. Ya, tu'adinu, cukup adzan itu di dalam dirinya, dan cukup azan itu terdengar oleh wanita-wanita yang ada di situ. Maksudnya ya, cukup terdengar dengan wanita-wanita yang ada di situ saja. Begitu juga mengenai iqamah. Kenapa? Karena suara wanita itu nantinya bisa menjadi fitnah, iwan fillah. Ya, nah inilah mengenai hukum ya wanita, azan dan iqamah bagi wanita. Ya, iwan fillah, mungkin sampai faidah yang ketiga ya, karena sudah masuk waktu isya. Silakan untuk mengumandangkan azan dulu. Ada pertanyaan?
Di dalam kitab ya Ahkamul Maulud fi Sunnatil Mutahharah, nama kitabnya, mengenai mengadankan bayi yang baru lahir, diadankan di telinga kanan dan dikomatin di telinga kiri. Itu dijelaskan ada hadisnya, ada 3 turuk, ada 3 jalan. Nah, tapi dari 3 jalan ini tidak ada hadis yang sahih. Ya, tidak ada hadis yang sahih. Jadi semua hadis-hadis yang menjelaskan mengadankan di telinga kanan dan mengikomatkan di telinga kiri, semua hadisnya adalah dhaif. Nah, bisa dilihat sekali lagi keterangannya, penjelasan kedoifan hadis ini, yaitu dalam kitab Ahkamul Maulud fi Sunnatil Mutahharah. Di situ dijelaskan. Ada juga yang bilang katanya, walaupun dhaif ini bisa dilakukan. Untuk apa? Supaya yang pertama terdengar oleh si bayi itu adalah kalimat tauhid. Ada yang bilang seperti itu. Tapi saya kurang setuju. Kenapa kurang setuju? Karena bayi baru lahir, pendengarannya belum berfungsi. Berdasarkan ayat itu kan ya, waqad arad apa? Dalam Al-Quran kan disebutkan ya, ketika ya Allah itu telah mengeluarkan ya, telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, di ujungnya kan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak tahu apa-apa ya. Waqad akhrajakum min butuni ummahatikum wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Jadi bayi baru lahir itu tidak tahu apa-apa, tidak tahu itu kalimat tauhid, tidak tahu itu apa. Makanya coba tanya ya, orang yang dulunya diadanin, tanya, kamu ingat gak dulu diadanin? Saya jamin tidak ada yang ingat, karena belum la ta'lamuna syai'a. Itu yang ada hadisnya ya, ada 3 jalan hadisnya, tapi hadisnya tidak ada yang sahih. Mengenai mengazankan yang sudah meninggal, ini mah kalau mengadankan yang sudah meninggal, jangankan hadis sahih, hadis dhaif juga gak ada ya, hadis dhaif pun juga gak ada. Saya pernah baca dalam kitab itu hanya dengan cara kias, dikiaskan ke bayi baru lahir. Karena bayi baru lahir disambut dengan azan ya, maka meninggal juga disambut dengan azan, supaya datang dan pergi sama-sama disambut dengan azan gitu ya, dengan azan. Nah, sedangkan kan kalau sekarang itu dengan jalan kias, sedangkan kan ya makis alehnya juga tadi sudah dhaif hadisnya. Nah, jadi artinya ya, nah azan itu disyariatkan adalah untuk sholat. Coba saja kan ya, kalau kita banyak ya di kuburan, hayya ala sholat, apa artinya? Mari kita sholat, lalu ngajak siapa? Ya kan, hayya itu kan ajakan. Setiap ajakan berarti harus ada yang diajak. Itu ya, jadi itu memang hanya kebiasaan di kita ini ya, tidak berdasarkan dalil ya, hanya kebiasaan yang memang sudah berjalan gitu kan. Tapi saya kalau ikut ke kuburan, ada yang azan di kuburan, ya jangan sampai berantem di kuburan itu ya, jangan sampai berdebat kan itu. Nah, cuma kalau kita umpamanya ya, kalau kita sendiri yang apa yang artinya yang jadi pokok mungkin keluarga kita, nah kita yang bisa mengaturnya. Tapi kalau banyak orang lain sudah punya acara seperti itu ya tidak, karena tidak tepat kalau kita banyak apa namanya berdebat di tempat yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Ya, padahal.
Waalaikumsalam. Lalu dari tanya kepada sebenarnya apakah ada solusi saja selain itu cuma sholat? Jadi adanya masalah mengajar ini, kemudian pernah saya ini dari juga Ya. Kedua, syarat orang ada itu apakah harus balik dan menjadi dulu. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan ini kan, kalau kita jamak atau jamak kosong itu kan pengamatan dengan mudah saat safar itu ada yang sholat itu berobat, kemudiannya komat. Tadi kan sholat asalnya, apakah ada komat tadi di antara dua sholat? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dalam penjelasan dari Syekh Wahid ya Abdul Salam, dia sebagai pakar di bidang ruqyah, ada juga azan yang disyariatkan yang dianjurkan selain untuk sholat. Di antaranya adalah apabila ada orang yang memang kesurupan jin, kemasukan jin. Nah itu karena salah satunya kan mengambil dalil bahwa setan itu akan lari apabila mendengar azan. Ya, nah maka tadi juga ketika bayi lahir itu, nah yang didoibkan itu kalau adanya di telinga kanan dan ikomatnya di telinga kiri. Tapi kalau kita dihubungkan dengan hadis bahwa tidak ada bayi ya atau bayi yang lahir itu menangis, karena itu adalah ditusuk oleh setan, diganggu oleh setan. Nah, makanya ada ulama yang mengatakan boleh azan ya supaya setan yang mengganggu si bayi itu adalah lari, tapi tidak perlu di telinga kanannya, juga tidak perlu di telinga kirinya, gitu kan? Pokoknya azan, gitu ya. Dan seperti itu. Jadi untuk mengusir setan yang mengganggu si bayi tersebut, begitu. Kemudian yang kedua apa? Oh itu nggak ada. Sebetulnya kalau itu kan sudah ada doa tertentu, ya. Kalau itu kan doa ketika datang angin, sebetulnya bukan azan, tapi Allahumma ij'al rihan wala taj'al riyahan. Ya Allah, jadikan angin yang membawa rahmat, jangan Engkau jadikan angin yang membawa azab. Kan begitu. Nah kalau turun hujan kan ada Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah turunkan hujan yang bermanfaat. Jadi bukan azan gitu ya. Dan itu sudah ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga tadi masalah safar ya. Oh ya. Kalau syarat muadzin ya, nah nanti akan ada sifatul muadzinnya. Ya. Di antaranya adalah nanti akan dijelaskan ya, sifatnya orang yang adzan itu sunnahnya tidak dianjurkan atau tidak disyaratkan harus orang yang baligh. Boleh saja ya, walaupun orang tersebut belum baligh untuk mengumandangkan azan, yang penting adzannya benar. Yang kedua, sunnahnya sebelum azan itu berwudu dulu. Makruh jika azan sebelum berwudu. Kadang-kadang ada azan, setelah azan malah keluar gitu kan ya. Nah jadi sunnahnya itu dia sudah berwudu. Nah itu ya. Ya sedang safar ya. Kalau sedang safar itu yang benar nanti juga insya Allah akan dijelaskan. Kalau sholatnya apanya di jama', maka cukup azan 1 kali, iqomahnya yang 2 kali. Ya, jadi azan, setelah adzan kemudian iqomah untuk sholat yang pertama, setelah salam iqomah lagi untuk sholat yang kedua. Jadi tidak 2 azan 2 iqomah, tidak, tapi 1 azan 2 iqomah. Ya, nah, mungkin iwan filah ya sampai di sini. Nah insya Allah mungkin
kita lanjutkan kembali, masih faedah yang harus kita pahami yang berkaitan dengan masalah adzan. Sampai di sini mohon maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan